Halo semuanya. Nah, pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan Ibu yang akan melanjutkan materi. Kalau kemarin terakhir kita bertemu dalam video yang membahas mengenai integral parsial. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai notasi sigma, di mana kalau kalian mencermati dalam LMS, itu Ibu sudah memberikan beberapa video, silahkan itu kalian cermati, kalian pahami. Kemudian ada juga latihan yang kalian kerjakan. Nah, latihan itu bersifat wajib, jadi silahkan kalian gunakan sebagai sarana untuk melatih atau mengukur pemahaman kalian mengenai notasi sigma. Dan kalau kalian mencermati, jangan lupa perhatikan dulu durasi atau waktu untuk bisa mengakses kuis. Kuis itu tidak hanya bisa diakses saat perkuliahan, tetapi juga bisa diakses di luar, ada tenggat waktu tertentu dalam mengerjakan. Jadi silahkan kalian memilih waktu baik-baik yang kira-kira memungkinkan untuk membuka LMS secara lancar, kemudian tidak mengganggu perkuliahan yang lainnya juga. Begitu, harapkan masing-masing individu sudah mengerjakan kuisnya yang Ibu minta. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke notasi sigma. Kenapa kita harus belajar mengenai notasi sigma? Setelah notasi sigma, kita akan melanjutkan materi mengenai integral Riemann. Integral Riemann itu merupakan bahasan yang baru bagi kalian, karena sebelumnya saat perkuliahan, saat kalian duduk di bangku sekolah menengah atas, itu tidak menjumpai mengenai integral Riemann. Jadi setelah ini nanti silahkan, mungkin di antara kalian ada yang kesulitan, karena ini baru belajar pertama kali setelah ini, tidak masalah, kalian tidak perlu khawatir ataupun cemas. Besok Ibu akan membuka sesi virtual, jadi kita bisa bertatap muka langsung sehingga nanti ketika ada yang mengalami kebingungan, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Tetapi sebelumnya, Ibu pesan silahkan pahami dengan baik notasi sigma karena nanti akan sangat berguna untuk memahami materi berikutnya. Oke, ini merupakan salah satu simbol notasi sigma, contohnya. Bacanya apa ya? Jadi sigma AK dengan K dimulai dari 1 sampai N. Apa artinya? Artinya apa? Jumlahan dari A, K dengan K dimulai 1 sampai N. Sehingga akan menghasilkan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya tambah AN-1 sampai terakhir ditambah AN. Contohnya seperti ini. Berarti ini yang berjalan adalah K-nya ya, karena K merupakan indeks bawah kalau dia berada di bawah notasi sigma dan indeks atas jika dia berada di atas notasi sigma. Maka berarti apa artinya? K-nya diganti dari nilai 1 sampai 4 secara berurutan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasil dari notasi sigma itu sama dengan 10. Demikian juga untuk nomor 2, bisa kalian pahami dan cermati baik-baik. Setelah itu, yang nomor 3 dan nomor 4, silahkan dicoba sendiri. Jangan lupa dituliskan juga dalam buku catatan sebagai catatan kalian. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat notasi sigma. Ada 3 sifat yang sangat berguna. Sifat yang pertama, sigma dari 2 fungsi yang dikenai penjumlahan atau pengurangan itu akan menghasilkan nilai sigma dari setiap fungsi baru dikenai operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi sigma AK ditambah atau dikurangi BK dengan K dimulai dari 1 sampai N, maka hasilnya akan sama dengan nilai sigma dari AK, K dari 1 sampai N, ditambah dengan sigma yang kedua, BK, dari K dari 1 sampai N, ataupun dikurangi jika memang awalnya dua fungsi itu dikurangi. Kemudian sifat yang kedua, jika yang dikenai sigma itu
dikalikan dengan suatu konstanta, jadi sigma dari C kalikan AK dari K1 sampai N, maka akan sama dengan konstanta itu dikalikan dengan hasil sigma itu sendiri. Kemudian sifat yang ketiga, jika sigma dari suatu konstanta C, padahal indeks yang diketahui adalah K dari 1 sampai N, bisa kalian artikan dan jabarkan, berarti ini penjumlahan berulang dari C sebanyak N kali, bisa kalian tuliskan hasilnya dengan N kalinya dari C. Nah, sifat itu yang bisa kalian gunakan dan silahkan dipahami baik-baik. Kemudian selanjutnya contoh dari penerapan sifat. Ini sifat yang ketiga. Sigma dari negatif 2 kali AK sama dengan negatif 2 dikali sigma itu sendiri. Kemudian, ini yang nomor 2, itu sifat yang ketiga. Sigma dari 4, di mana K dimulai dari 1 sampai 5, bisa kalian jabarkan dulu, artinya sama dengan berapa? Penjumlahan berulang dari 4 sebanyak 5 kali, maka hasilnya 5 kali 4, yaitu 20. Untuk yang contoh ketiga, itu juga memanfaatkan sifat ketiga. Sigma dari N, ketika K-nya dimulai dari 1 sampai N, ternyata hasilnya N ditambah N sebanyak N kali. Jadi N dikali N hasilnya N kuadrat. Nah, itu 3 contoh penerapan sifat dari notasi sigma. Kalian bisa mencoba atau mencari latihan-latihan yang lain untuk membantu pemahaman kalian. Nah, berikutnya, Ibu akan membahas mengenai latihan. Latihan ini merupakan pamungkas dari notasi sigma. Jadi Ibu tidak meminta kalian untuk mengunggah bukti mengerjakan dalam LMS, tetapi silahkan, karena latihan ini nanti sangat menentukan kalian dalam pemahaman mengenai bahasan berikutnya, mulai dari integral Riemann, jumlah Riemann, dan sebagainya. Maka silahkan ini kalian kerjakan secara mandiri, dan Ibu harapkan ditulis rapi karena nanti ini menjadi catatan kalian dalam notasi sigma. Jadi ini adalah sasaran akhir dari bahasa notasi sigma. Pertama, silahkan kalian menunjukkan bahwa sigma dari dari K1 sampai N, itu hasilnya sama dengan N kali N plus 1 per 2. Tentu saja ini kalian artikan dulu notasi sigma di sini apa, kemudian nanti sudah diperoleh bahwa hasil akhirnya ternyata akan sama dengan N kali N plus 1 per 2. Dengan cara yang sama, silahkan kalian menentukan nilai sigma dari K ketika dikuadratkan dimulai K1 sampai N, seperti nomor 1 ya. Kalau nomor 1 tadi kan sigma dari K saja, K dari 1 sampai N. Jadi 1, 2, 3, 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai N, ternyata hasilnya akan sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, coba kalian cari bagaimana jika yang disigmakan atau dikenai nilai sigma, tidak lagi K tetapi K kuadrat. Nanti tulis hasilnya dalam N. Kemudian yang B, silahkan kalian cari sendiri jika yang dikenai notasi sigma itu K kuadrat, K pangkat 3, dimulai dari K1 sampai N. 3 hal ini nanti akan selalu kita gunakan untuk menyelesaikan integral Riemann. Jadi sekali lagi pemahaman ini nanti akan menentukan kalian untuk dapat memahami secara mudah pada bahasan berikutnya. Demikian video singkat dari Ibu mengenai notasi sigma. Kita berjumpa kembali pada bahasan berikutnya mengenai jumlahan Riemann. Oke, selamat beraktivitas.